Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan ke Pak Dedi Junaidi SPTME dari BMPTSP Kabupaten Tegal. Pada Pak Dedi dipersilakan. Monggo Pak. Waktu 15 menit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Kesehatan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas. Yang terhormat kepada Ketua ID Kabupaten Tegal dan Bapak Ibu narasumber yang lain, serta Ibu Bapak dokter yang hadir di ruangan ini. Mungkin dari kami Pak, sebelumnya menyampaikan banyak sekali terima kasih atas waktu yang diberikan, atas kesempatan yang diberikan untuk SARSN kali ini, karena kami dalam hal ini sangat berterima kasih kepada ID bisa dilaksanakannya sosialisasi dalam hal ini. Untuk pelayanan kami adalah menggunakan aplikasi Cantik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mohon maaf Pak, kami akan mempresentasikan untuk materi hari ini adalah implementasi Si Cantik sebagai platform aplikasi perizinan pemerintah terintegrasi. Lanjut Pak. Dalam hal ini kami DPMPTSP Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pelayanan perizinan, dasar hukum yang kami pakai adalah, ini adalah beberapa Pak. Sebenarnya kalau kami DPMPTSP Kabupaten Tegal itu melayani semua jenis izin yang menjadi kewenangan kabupaten. Ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah ini yang ketiga adalah memang kita sudah diperintahkan oleh Presiden untuk melaksanakan pelayanan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Untuk persyaratan yang dipersyaratkan dalam izin praktik dokter, kita mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelaksanaan percepatan berusaha. Dan untuk kewenangannya, mengapa DPMPTSP melayani izin praktik dokter adalah kita mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lanjut Pak. Dalam kita melaksanakan pelayanan di DPMPTSP, sebenarnya kita menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah menggunakan OSS RBA, di mana OSS itu melayani untuk semua jenis izin berusaha. Yang tidak bisa dikeluarkan OSS, kita menggunakan aplikasi Si Cantik atau aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu. Aplikasi Si Cantik sebenarnya adalah bukan buatan dari kami DPMPTSP, tetapi adalah aplikasi yang kita pakai yang disusun oleh Kementerian Kominfo. Jadi kita Kabupaten Tegal itu hanya menggunakan saja. Hal ini kami lakukan untuk lebih mengefisienkan dalam pembiayaan. Apalagi ada beberapa keuntungan apabila kita menggunakan aplikasi Si Cantik. Selanjutnya adalah pelayanan manual perizinan. Memang dalam hal ini kita masih ada beberapa izin yang penggunaan alatnya menggunakan manual karena memang belum kita fasilitasi. Tetapi untuk ke depan memang kita berusaha
Untuk layanan perizinan hanya akan menggunakan OSS ataupun si cantik, tapi itu ke depan. Karena sekarang yang menggunakan manual itu hanya izin trayek dan IPPT kalau tidak salah. Yang lain itu kita sudah online semua. Online single submission atau base approach atau OSS RBA adalah online single submission adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Memang dalam hal ini kita dalam menggunakan OSS beda dengan OSS yang sebelumnya, di mana kalau sekarang itu usaha itu dilihat bukan hanya dari besar kecil modal, tetapi dari resikonya. Resiko dalam hal ini ditentukan oleh Kementerian Pusat. Kita hanya mengadopsi sesuai dengan apa yang tercantum dalam OSS. Di samping itu sedikit perubahan untuk yang sekarang, klasifikasi usaha. Kalau dulu mikro itu dari 0 sampai 50 juta, dengan regulasi yang baru, usaha mikro itu sampai dengan 1 miliar. Dan seterusnya, sesuai dengan yang ada di paparan ini. Kalau kecil itu 5 sampai 10 miliar, dan kalau kalau besar itu di atas 10 miliar. Itu kalau kita menggunakan OSS RBA ya khususnya untuk perizinan berusaha. Aplikasi si cantik atau aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu ini yang kita gunakan untuk melayani izin-izin yang tidak bisa dilayani oleh OSS. Si cantik merupakan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik yang diluncurkan sebagai perpanjangan dari terbitnya Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE nomor 95 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Layanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP daerah. Layanan aplikasi Cantik Cloud ini merupakan sistem yang tidak dapat dilepaskan dari perizinan secara nasional serta sistem pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengontrol apakah aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga cukup mudah, yakni dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Ini fitur-fitur dari si Cantik Cloud, yaitu yang pertama fleksibel, yang kedua infrastruktur berbasis cloud, yang ketiga tanda tangan elektronik, yang keempat terintegrasi dengan OSS. Ini memang aplikasi ini kelebihannya adalah kita Kabupaten Tegal itu tidak harus menyediakan server, karena server itu ada di Kementerian Kominfo dan tersimpan tidak dalam bentuk server tetapi disimpan di cloud. Yang kedua, tanda tangan elektronik, di mana sekarang kita dalam melayani perizinan, sertifikat izin yang dikeluarkan oleh si Cantik itu sudah tidak ada tanda tangan basahnya, tetapi hanya ada barcode. Dan kalau barcode itu di-scan, itu akan muncul keterangan di dalamnya, ada isinya, ada formnya. Yang ketiga, terintegrasi dengan OSS. Memang ini aplikasi adalah yang disarankan oleh BKPM sesuai dengan semangat BKPM, yaitu untuk memudahkan layanan perizinan dan perizinan. Layanan perizinan si Cantik di Kabupaten Tegal itu ada 3 macam. Yang pertama itu izin nakes atau tenaga kerja, di mana di dalamnya ada SIPP, SIPP aja sudah 1, 2, terus izin dokter dan lain sebagainya itu masuknya ke sini, ke izin nakes. Kalau izin farmasi itu SIPA dan SIP TTK.
Kalau kemarin dulu sebelum SIA itu diterbitkan oleh OSS, SIA kita menggunakan aplikasi Si Cantik, tetapi sekarang kita sudah hentikan karena SIA sudah dapat dilayani oleh OSS. Yang ketiga itu izin paramedik veteriner, yaitu untuk SIP dokter hewan ataupun tenaga ataupun tenaga paramedis kehewanan yang lain. Lanjut Pak. Tahap permohonan Si Cantik Cloud. Dalam tahap permohonan ini sebenarnya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran pemohon baru, dan yang kedua adalah proses permohonan izin. Untuk tahap permohonan ini dilanjut Pak. Bagi yang belum mempunyai user ataupun password, ini memang didahului dengan membuka halaman Si Cantik, yaitu Si Cantik Go ID, dan di situ muncul ada registrasi pemohon. Klik registrasi pemohon. Setelah registrasi pemohon itu sebenarnya ada 3 tahap, ada 4 tahap, yaitu yang pertama itu data user, yang kedua itu identitas user dan lain sebagainya. Kita tinggal mengisi usernya yang mau kita pakai apa, namanya. Setelah terisi semua, tentu mohon maaf itu lokasi masih bukan Kabupaten Tegal ya Pak. Ini nanti kita isi lokasi Kabupaten Tegal. Ini kita nyontoh di kabupaten yang ada di Sulawesi. Setelah terisi semua, klik next. Identitas pemohon nanti di dalamnya itu ada pilihan. Identitas pemohon yang ada di sini. Ini nanti diisikan ada pilihan dapat berupa KTP ataupun SIM. Nanti nomornya diisikan di sebelah sini. Dan ini nanti diisi semua. Setelah itu ada isian untuk upload identitas. Upload identitas ini bisa menggunakan file PDF ataupun bisa menggunakan file JPG. Ukurannya berapa ya Mas? 200 kilobit, maksimal ukuran filenya adalah 200 kilobit. Setelah terisi semua, kita lanjut next. Next, nanti di situ ada isian alamat, kontak dan alamat. Nanti kontak adalah yang diisikan sesuai dengan yang masih berlaku. Nah, karena kontak itu berguna apabila nanti terjadi atau kekurangan persyaratan, kita akan segera komunikasikan melalui kontak yang ditulis. Setelah terisi semua, sesuai dengan alamat dan lain sebagainya, itu klik daftar. Klik daftar, nanti akan muncul registrasi berhasil. Setelah ada registrasi berhasil, nanti Bapak Ibu itu bisa langsung cek ke alamat email yang tadi sudah diisikan. Cek email. Karena berhasil itu belum diaktifasi. Ini aktivasinya adalah setelah cek email, nanti ada link untuk aktivasi. Link untuk aktivasi ini diklik, muncul di verifikasi registrasi oleh Si Cantik, muncul seperti ini. Tinggal nanti klik verifikasi, isinya adalah
user dan password yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan login di aplikasi Secantik. Ini tahap pertama untuk permohonan ini sudah selesai. Tahap pertama yang A tadi. Tahap selanjutnya adalah pengajuan. Proses permohonan izin pengajuan. Yang pertama adalah kita buka dulu aplikasi Secantik. Setelah itu, user dan password yang tadi ada di email dimasukkan ke dalam isian yang ada di sini. Setelah dimasukkan dengan benar, klik login. Klik login. Klik login. Nanti akan muncul seperti ini, Pak. Akan muncul tampilan Secantik seperti ini. Nanti pilih profil dan permohonan. Di sini, profil dan permohonan. Setelah itu kita lanjut. Ini otomatis data sudah terisi dari awal yang tadi. Kita langsung pilih atau klik tambah. Tambah maksudnya untuk mengajukan izin yang kita kehendaki. Klik tambah. Klik tambah, nanti akan muncul tampilan ini buat izin. Cuma kalau di sini kurang jelas sebentar. Di situ ada buat permohonan izin. Ada pilihan apakah baru atau perpanjangan. Nanti disesuaikan dengan izin yang dibutuhkan. Nanti yang lebih penting adalah mengisi nama dinasnya, Pak. Yang di kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Tegal. Nama dinasnya yang dipilih adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini kami juga koreksi. Nama dinasnya DPM PTSP, Pak, bukan dinas, kurang P, Pak. Mohon maaf. Kita nanti pilih nama dinasnya adalah DPM PTSP Kabupaten Tegal. Setelah kita isikan semua, itu ada di situ persyaratan. Nanti begitu masuk ke menu ini adalah upload dokumennya. Upload dokumen yang diperlukan adalah upload dokumen hasil pemindaian atau foto untuk namanya dokumen asli, soft copy. Dalam hal ini adalah dokumen asli. Karena kami sebenarnya ke depan itu tidak akan meminta persyaratan secara fisik. Nanti ke depan kita akan hanya akan meminta soft copy berupa soft copy hasil pemindaian atau foto dari dokumen asli yang terbaca. Karena selama ini banyak sekali atau kadang-kadang filenya asli, tetapi kami tidak bisa membacanya atau filenya terlalu kecil atau gambarnya terlalu goyang gitu, sehingga kami tidak bisa untuk membaca dokumen tersebut. Setelah terisi semua persyaratan terisi, kita klik buat. Ada di bawah. Klik buat. Klik buat, akan timbul tampilan seperti ini. Yang tadi masih kosong, ini di sini ada nama atau ada jenis izin yang kita ajukan. Ini berarti kalau sudah seperti ini, kalau sudah timbul seperti itu, berarti izin yang sudah diajukan melalui aplikasi Secantik itu sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal kita menunggu verifikasi, ataupun yang pertama itu mungkin tanda terima dulu dari
front office kami, baru nanti dilanjut untuk persyaratan untuk verifikasi para verifikator yang lain. Memang dalam hal ini kita ada perbedaan si cantik yang kita launching tahun 2019 dengan yang sekarang. Kalau dulu itu kita masih mempersyaratkan rekomendasi Bapak Ibu harus membuat rekomendasi dulu, baik ke ID ataupun ke Dinkes. Tetapi yang sekarang kita laksanakan untuk mempermudah dan kita bersemangat untuk mencegah terjadinya tatap muka dalam pelayanan, itu yang penting semua persyaratan kecuali rekom dari Dinkes itu diupload melalui aplikasi Cantik. Nanti rekomendasi dikeluarkan atau diproses dalam satu pintu yang sama. Ini sudah kita laksanakan berapa bulan, yang sekitar 3 bulanan sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah memang sudah berjalan cukup lancar. Karena kita juga sebenarnya ada satu aplikasi lagi, satu inovasi lagi. Setelah ada rekomendasi dari Dinkes secara online, sertifikat yang sudah jadi pun kita kirimkan pada pemohon secara pos. Walaupun anggaran kita sangat terbatas untuk tahun ini, mungkin tahun depan kita akan laksanakan kembali supaya istilahnya pemohon tidak harus ke kantor DPM PTSP, bisa langsung mengakses aplikasi si Cantik, diupload semua persyaratan asli, kita proses, tidak usah ada ketemu, kita proses semuanya. Setelah izinnya jadi, kita langsung kirim ke masyarakat. Selanjutnya adalah alurnya. Kita untuk alur proses izin si Cantik itu ada 19 tahap, memang sangat panjang. Ini memang kita ke depan akan melaksanakan evaluasi dalam hal ini. Kalau saya lihat dari pengajuan sampai dengan terbitnya izin itu sekitar rata-rata hampir 2 minggu. Ini nanti kita evaluasi kembali supaya proses di Dinkes ataupun di kami bisa lebih cepat. Harapan kami dalam waktu dekat proses izin praktek seminggu sudah jadi. Kalau dulu rekomnya manual dari Dinkes, sekarang sudah online, tetapi temponya seminggu. Harapan kami maksimal seminggu lah sudah jadi. Ini ada 19 tahap, di mana memang ada rekomendasi dari Dinkes, itu ada verifikasi kabit dan pemberian nomor, tanda tangan elektronik untuk Bapak Kepala Dinas. Setelah itu baru dilaksanakan entry untuk pengajuan izinnya, verifikasi kasih 1, kasih 2, kabit, penetapan dan tanda tangan, dan selanjutnya sampai cetak. Itu ada 19 tahap, memang agak panjang tetapi tidak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi, atau lebih cepat. Bentar, Pak. Mungkin persyaratan Bapak Ibu sudah hafal ya, di sini kita sebutkan juga persyaratannya dari KTP, dari NPWP. Ini kami harapkan dokumen yang diupload adalah semuanya adalah dokumen asli. Hasil pembenahan dokumen asli atau hasil foto dokumen asli yang terbaca. Tip dan trik mungkin yang biasa terjadi kesalahan. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan adalah file dokumen asli. Yang kedua, pastikan jenis izin yang diajukan. Kadang majunya harusnya SIPD 2, masuknya ke permohonan SIPD 1, itu fatal. Itu berarti harus ngulang dari awal. Jadi dipastikan mau SIPD 1 atau 2, untuk dokter umum atau dokter spesialis, dipastikan lagi. Terus yang ketiga, pastikan alamat praktek pastikan semua alamatnya itu sama, khususnya untuk alamat prakteknya. Seringkali terjadi antara rekom dengan Lek Sehat itu alamatnya berbeda. Itu mesti kami minta koreksi, karena izin praktek dokter itu mengikat ke alamat. Jadi manakala terjadi kesalahan alamat, mesti kita minta koreksi, kita minta betulkan sampai semua alamat sesuai dengan rekomendasi ID, rekomendasi Dinkes ataupun Lek Sehat. Kalau memang dipersyaratkan Lek Sehat untuk praktek mandiri, itu harus sama.
sehingga baru kita luluskan untuk di proses selanjutnya. Mungkin itu dari kami. Pada prinsipnya kami DPMPTSP dalam hal ini koordinator pelayanan terpadu satu pintu sangat terbuka sekali apabila Bapak Ibu semua, misal ada yang sering kita bantu adalah untuk BPJS, memang kami akan supporting bagaimana caranya supaya pelayanan dalam hal ini untuk BPJS bisa kita layani dengan baik. Tetapi memang kami wanti-wanti kepada semua staf ataupun kepada semua back office bahwa kita bisa percepatan asal persyaratan yang diupload itu lengkap dan benar. Kita tidak bisa berproses seandainya persyaratannya kurang ataupun tidak sesuai. Ya, sebagai contoh kayak kemarin memang ada BPJS tetapi ternyata NPWP-nya bukan nama yang bersangkutan pemohon. Jadi kami mohon maaf, kami tidak bisa memfasilitasi. Yang penting sekarang itu pengurusan NPWP kan sebenarnya cepat, tetapi kadang orang nggak mau repot. Jadi kita tetap persyaratan harus sesuai, persyaratan harus lengkap dan benar. Kita siap untuk percepatan. Mungkin dari saya itu Pak, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Tadi sudah ada beberapa pencerahan dari Pak Dedi. Mungkin teman-teman kalau menyimak dari awal, sekarang itu untuk mengurus SIP tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan titip maski 2 bulan selesai. Sekarang teman-teman yang kemarin terhambat SIP-nya nggak keluar-keluar bisa melihat alurnya seperti apa. Jadi dari 19 tahapan tadi masuk ke Dinkes itu nomor 5 dan 6. Enggak langsung masuk ke Dinkes. Masuk ke Dinkes itu nomor 5 dan 6. Pendaftaran nomor 1 ada di mana? PTSP. Begitu itu tidak masuk, tidak pas, keliru, tidak akan sampai di Dinkes. Nah, kalau misalnya itu gagal, jangan nanya di Dinkes kenapa enggak masuk ke Dinkes. Di pendaftaran aja sudah gagal. Nomor 1, 2, 3, 4 ada di DPM PTSP. Dan itu sudah dijelaskan dengan gamblang sekali dengan Pak Diri tadi. Bagaimana kita mendapatkan user dan password. User dan password itulah kita masuk ke sicantik.go.id. Baru kita mengupload data yang maksimal memorinya 200 KB. Dan itu harus diperhatikan. Kalau misalnya memorinya lebih dari 200 nggak bisa diupload ya Pak ya. Tidak bisa diupload. Kebanyakan lagi itu foldernya sudah dibagi-bagi. Jangan sampai kejadian yang diminta banyak, satu folder diupload semua. Jadi folder itu harus dibagi-bagi. Tadi persyaratannya ada folder SIP, ada folder untuk BPJS, ada folder untuk vaksin. Itu sudah ada tempatnya masing-masing. Jangan sampai dijadikan satu folder diupload semua. Ya memang benar, tapi kan sudah ada bagian kamarnya masing-masing tadi. Itu yang sering terjadi. Perlu diperhatikan itu tadi kartu vaksin juga menjadi syarat di sini. Kartu BPJS juga sudah harus di situ. Jadi intinya digital, aplikasi, begitu syaratnya kurang satu, tidak akan nyampe Dinkes. Makanya tidak akan ditanyakan kok nggak masuk-masuk, ya nggak masuk-masuk karena syaratnya kurang. Syaratnya dari mana pemberitahuan? Email kita harus dimasukkan. Berdasarkan email itulah pemberitahuan syaratnya kurang. Kalau emailnya salah nggak bakalan sampai-sampai nanti pemberitahuan feedback pembetulan dari kekurangan-kekurangan. Monggo untuk teman-teman ada yang perlu diklarifikasi untuk si cantik ini, karena intinya di sini nggak masuk, SIP nggak bakalan keluar. Prosesnya ada 2. Kalau teman-teman mengurus SIP, mungkin sekarang STR-nya terlalu lama, bisa melalui STTP pakai SIP sementara. Sambil menunggu STR-nya keluar, pakai STTP. Kemudian syarat-syarat lengkap mengurus SIP sementara selama 6 bulan. Jadi tidak ada putus seperti tadi disampaikan oleh BPJS. Mungkin saya menambahi Pak. Monggo Pak Dedi. Pada prinsipnya kami DPM PTSP sangat terbuka sekali seandainya Bapak Ibu belum familiar dengan aplikasi Si Cantik tersebut. Apabila ada kesulitan, Bapak Ibu dokter yang ada di sini bisa berbantuan di kantor. Walaupun kami sebenarnya arahan kami adalah kita ciptakan aplikasi yang bisa diakses di mana saja.
tidak harus bertatap muka, bisa dilaksanakan di kantor, di rumah, di perjalanan selama ada akses internetnya. Tetapi apabila hal itu mengalami kesulitan, kita DPM-PTSP siap untuk memfasilitasi berbantuan, Pak. Oke, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya silakan Bapak Ibu, jangan sampai ada lagi nanti kok 3 bulan 5 bulan kok SIP-nya nggak keluar-keluar, padahal si cantiknya tidak pernah ada konfirmasi user password yang nggak bakalan keluar. Kenapa? Karena user password itulah menjadi modal kita untuk mengupload data-data yang ada si cantik. Prosesnya sekarang digital dan harus semua lewat media, tidak lagi seperti dulu mengumpulkan berkas lengkap titip, enggak lagi. Dan meskipun lewat seperti ini tahapannya, jadi tidak bisa serta-merta langsung keluar SIP-nya. Silakan, ada yang bertanyakan? Monggo Bu Is dulu, ada 2 pertanyaan. Terima kasih. Sebenarnya nggak tanya sih Pak, hanya ingin harapan ya, harapan saya pribadi, atas nama pribadi, harapan teman-teman sebetulnya sebuah aplikasi, apalagi si cantik ini kan nama paten se-Indonesia kalau nggak salah, nama paten se-Indonesia yang kemudian diaplikasikan di masing-masing kabupaten kota. Pasti ada kendala-kendala lah, namanya jaringan, melibatkan jaringan itu pasti ada kendala. Dan akhir-akhir ini kayaknya sering si cantik itu maintenance. Nah ini yang harapan kami maintenance itu satu pasti kayak BPJS itu kalau pikir itu sedang maintenance itu biasanya ada pemberitahuan Pak, ada pemberitahuan. Jadi kita yang sedang pada saat itu sedang mengakses tahu dan akhirnya tidak jengkel gitu loh, karena sebetulnya itu sedang maintenance ya, harusnya kita nggak boleh masuk ke situ. Itu sebetulnya harapan saja sih Pak, harapan kami sebagai user yang yang menggunakan aplikasi si cantik. Dan harapannya teman-teman ID yang lain juga tidak perlu, mungkin ada yang karena saya yakin teman-teman itu ada yang saking sibuknya nggak mau tahu gitu loh, pokoknya SIP saya kudune dadi gitu. Tapi harapan ini kan sudah tadi 18 langkah aja harus memahami alur-alur itu. Itu saja Pak dari saya harapannya. Ya, terima kasih Bu Is. Pertanyaan selanjutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Dian Herani. Saya mau bertanya Pak, tadi kan ada kaitannya dengan pengurusan SIP itu harus ada NPWP nggih. Nah, kebetulan misalnya kalau misalnya NPWP-nya sudah dijadikan satu dengan NPWP suami, itu bagaimana? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, misal nih kita kan dokter tidak hanya berpraktek di ID Tegal. Kebetulan kayak saya keanggotaan ID Tegal, tapi saya praktek di Kodia. Atau misalnya sebaliknya, dokter Kodia tapi kebetulan mungkin praktek swasta di kabupaten. Nah itu regulasi perizinannya seperti apa Pak? Karena kalau 5 tahun yang lalu, ini saya menceritakan regulasi izin di kota saya harus 2 kali bikin rekomendasi ID. Jadi pertama saya harus ke ID Slawi, kemudian saya pemberitahuan ke ID kota, baru setelah itu saya ke dinas kota. Nah untuk di Kabupaten Tegal sendiri untuk saat ini bagaimana itu? Kemudian yang ketiga, ini kebetulan saya tadi kan membuka aplikasi si cantik ya. Kebetulan saya juga belum punya username, belum punya password. Tapi saat saya klik registrasi pemohon itu nggak mau Pak, nggak masuk gitu. Biasanya kan kalau belum punya username atau password kan ada ya, seperti kita bikin email ada gini-gini. Nah tadi itu saya coba berkali-kali tidak mau masuk. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara 2 pertanyaan dulu Pak ya. Yang pertama, notifikasi kalau seandainya ada maintenance di si cantik Pak. Yang kedua, NPWP-nya jadi satu dengan NPWP suami. Yang ketiga, kalau perizinan
lebih dari satu kota di luar kota, antar kota perizinannya. Monggo Pak. Terima kasih. Yang pertama dari Ibu Sekretaris Dinas, mungkin berkaitan dengan Si Cantik. Memang Si Cantik adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Kominfo. Memang waktu-waktu kemarin memang banyak sekali terjadi kelambatan. Kita sudah berupaya bersurat kepada Kominfo supaya Si Cantik dalam mengakses itu bisa normal seperti semula. Karena terus terang, kami selaku verifikator pun melaksanakan verifikator biasanya malam. Karena kalau siang hari kami sangat kesulitan, habis waktu kami menunggu Si Cantik. Oleh karena itu kami sudah berupaya kepada Kominfo untuk melaksanakan perbaikan. Dan ini beberapa saat memang dilaksanakan maintenance. Nanti kita pantau kembali supaya akses Si Cantik tidak siang, tidak malam, tidak sore itu selalu lancar. Tetapi kalau terjadi kendala pun akan kita komunikasikan, yang pertama dengan teman-teman Kominfo, Dinas Kominfo Kabupaten, yang kedua mungkin kita langsung bersurat kepada Kementerian Kominfo. Terus berkaitan dengan Ibu, yang untuk NPWP Bu, bagi kami NPWP sendiri atau gabungan tidak masalah Bu. Yang penting adalah nama pemohon itu ada di NPWP. Jangan sampai misalnya Ibu nanti nama NPWP-nya suami. Karena NPWP kan bisa digaris miring ya, suami istri jadi satu. Karena memang NPWP kan teorinya satu keluarga satu NPWP. Jadi yang penting nama pemohon itu tercantum di NPWP. Jadi kalaupun 2 ataupun 1 tidak masalah Bu, itu kami terima. Terus berkaitan dengan lokasi, kami dalam melaksanakan memverifikasi persyaratan, yang penting dari Dinkes itu mengeluarkan rekomendasi. Soal nanti Dinkes teknisnya kami pasrahkan sepenuhnya kepada Mbak Mita dan Pak Joko. Selama Dinkes bisa mengeluarkan rekomendasi izin praktek yang ada di Kabupaten Tegal, kami proses Bu. Kami hanya terima matang saja dari Dinkes sesuai dengan regulasi yang ada. Kami hanya terima saja. Soal Ibu berpraktek di beberapa kabupaten pun kami tidak masalah. Selama Dinkes bisa mengeluarkan ataupun ID bisa mengeluarkan rekomendasi. Bagi kami tidak masalah Bu. Selama ada rekomendasi Dinkes, selama ada rekomendasi dari Dinkes. Mungkin itu. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk seandainya ada perbaikan Si Cantik, ada pemberitahuan ke pemohon nggak Pak? Umum, ke publik? Yang kita laksanakan sekarang, apabila terjadi setelah kita verifikasi, misal ada persyaratan yang tidak sesuai alamat, itu dari teman-teman saya, baik back office ataupun CS itu akan mengkonfirmasi Pak. Dan kami akan selalu mantau, seandainya misal 2 hari kok tidak ada perbaikan, nanti kita minta kontak kembali. Dalam rangka jangan sampai seolah-olah kami itu lama. Karena kami punya SOP, jangka waktu. Makanya ini dengan penggabungan dengan Rekom Dinkes pun SOP kita akan kita rubah supaya patokannya jelas Pak mengenai waktu Pak. Jadi kalau ada terjadi kekurangan persyaratan ataupun persyaratan tidak sesuai, kita akan segera melaksanakan konfirmasi kepada pemohon. Terima kasih Pak Dedi. Ada lagi penanya yang berkaitan dengan Ya, silakan langsung. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Retno. Jadi begini Pak, kemarin kan saya habis bikin SIP nggih. Jadi SIP-nya kan dari awal kita harus membuat aplikasi pemohon Si Cantik. Nah dari pengalaman kemarin itu baru bikin aplikasi buka Si Cantik kayak gitu kan, biasanya ada verifikasi kurang lebih 1 hari nggih Pak. Nah kebetulan ada teman saya itu dia 3-4 hari nggak ada verifikasi Pak. Nunggu email balasan verifikasi dari Si Cantik nggak ada. Padahal beberapa dari rekan yang lainnya 24 jam sudah ada balasan. Identitas pun sudah diisi dengan jelas Pak. Nah dari situ biasanya apa yang harus kita lakukan?
lapor ke siapa, terus agar kita bisa ditindaklanjutin dari aplikasi Si Cantik itu. Terus kalau kemarin kan saya pengalamannya kan datang ke Dinas Penanaman Modal, terus habis itu WA kontak yang ada di situ. Lah dari situ baru bisa diproses. Tetapi kalau misalnya kita nggak perlu datang ke Dinas Penanaman Modal, hanya bisa ada notifikasi dari Si Cantik aja gitu loh Pak. Jadi biar nggak biar nggak buang-buang waktu dalam waktu 3-4 hari dari kita sebagai pemohon bisa diverifikasi Pak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada juga teman-teman kita sudah membuat akun tapi belum ada verifikasi Pak dari Si Cantik. Monggo Pak. Terima kasih Bu Ratna. Terkait dengan verifikasi akun, memang kita sendiri hanya sebagai user juga, hanya sebagai pemakai aplikasi tersebut. Tetapi kalau memang terjadi kendala seperti itu, memang kita fasilitasi ada hotline Pak, supaya bisa komunikasi antara pemohon dengan kami. Untuk tindak lanjut dari konsultasi melalui hotline itu, kita akan berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi supaya kendala yang terjadi itu bisa segera diselesaikan. Jadi memang tidak harus datang ke dinas, tetapi bisa menggunakan nomor hotline kami. Kami siap untuk melayani supaya permohonan SIP yang diajukan bisa segera tertangani gitu Pak. Seandainya tidak ada verifikasi mungkin langsung menghubungi nomor hotline ya Pak J. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita untuk sesi Pak Dedi kita cukupkan sampai sini. Beri aplaus Pak J, monggo. Ada pertanyaan? Terus saya tadi untuk langsung aja nggih. Untuk hotline-nya saya sampun apa dereng nggih Pak? Sekalian di-share mawon nak wonten. Nomor hotline? Nggih. Oh nanti Pak Joko Wantoro nanti yang nge-share. Oh ngoten. Di Pak Jongro. Terima kasih. Matur nuwun Pak Dedi, beri aplaus untuk Pak Dedi. Matur nuwun Pak.